Setelah bangun dari pingsannya, Lin Xiao terlihat pucat dan sangat lemah. Lin Xiao meminta Lindong berjanji 3 hal untuknya. Yang pertama, dia harus terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Di dunia ini yang kuat adalah pemenang dan yang lemah akan menjadi pecundang. Yang kedua, Lindong harus tetap menghormati kepala klan karena bagaimanapun juga, kepala klan membuat keputusan demi kemaslahatan klan Lin. Yang ketiga, Lin Xiao meminta Lindong untuk tidak membenci Lang Tian. Luka yang diderita Lin Xiao dari pertarungan mereka bukan disebabkan karena kesengajaan Lang Tian, akan tetapi murni karena kecelakaan. Lindong enggan untuk menyetujui permintaan ketiga dari ayahnya. Namun karena tidak ingin membuat ayahnya khawatir, Lindong mencoba menghilangkan kebenciannya terhadap Lang Tian. Di pagi hari, Lindong terkejut mendengar teriakan King Tan dan bergegas keluar dari kamarnya. Lindong melihat ayahnya dijatuhkan dan King Tan dipegangi anak buah Lei Li. Dia sangat marah dan langsung menyerang mereka. Satu persatu, Lindong menjatuhkan anak buah Lei Li. Dia kemudian melayangkan tinjunya menuju Lei Li, namun dengan mudah Lei Li menghindar dan melepaskan petir yang memukul mundur Lindong. Lindong kembali menyerang, namun dengan satu pukulan, Lei Li membuatnya langsung terjatuh. Lei Li tidak memberi Lindong kesempatan. Dia kembali melepaskan kekuatan petirnya dan membuat Lindong terbang hingga membentur batang pohon. Lei Li mengumpulkan kekuatan petir yang lebih besar dan melepaskannya ke arah Lindong. Lin Xiao hanya bisa melihat anaknya kesakitan. Tiba-tiba petir berbalik dan langsung menghantam Lei Li hingga terjengkang. Ternyata itu adalah Lin Lang Tian yang telah membantu Lindong dari belakang. Lei Li sangat marah melihat Lang Tian ikut campur. Meskipun Lang Tian lebih kuat dari dirinya, dengan dukungan dari klan Lei, Lei Li tidak takut kepada Lang Tian yang hanya seorang diri. Tujuan Lei Li datang ke klan Lin adalah untuk menjadikan Lin King Tan sebagai istrinya. Namun karena Lin Xiao menolak, Lei Li menggunakan kekuatan untuk memaksanya. Lei Li mengancam jika Lang Tian menghalanginya, maka dia akan membawa semua anggota klan Lei untuk menghancurkan klan Lin. King Tan tidak ingin melihat klan Lin hancur karena dirinya. Dia kemudian menerima lamaran Lei Li, namun dengan syarat Lei Li harus memberi buah merah pembeku sebagai mas kawin. Lei Li langsung menyetujui permintaan Lin King Tan dan segera membawanya ke klan Lei. Lindong mengejar dan menahan Lin King Tan. Lang Tian menarik Lindong dan memisahkannya dari King Tan. Lang Tian mendatangi Lin Xiao dan menghiburnya agar tidak mengkhawatirkan King Tan. Dia sengaja tidak menghentikan Lei Li membawa King Tan karena dia memiliki tugas rahasia yang berhubungan dengan klan Lei. Lang Tian berjanji setelah urusan dengan klan Lei selesai, dia akan membawa King Tan kembali ke klan Lin. Di sini terlihat hubungan antara Lin Xiao dan Lang Tian tidak seburuk yang dipikirkan Lindong. Lang Tian bersikap sopan dan menghormati Lin Xiao sebagai seniornya. Lang Tian masih merasa bersalah tentang pertarungan mereka saat itu. Dia berjanji akan selalu melindungi Lindong dan Lin King Tan dan tidak akan membiarkan mereka terluka. Lin Xiao tersenyum puas mendengar perkataan Lin Lang Tian. Lang Tian bermaksud pergi ke aula leluhur untuk memberi hormat. Tiba-tiba, Ling Qingzu muncul dari belakang dan menghentikannya. Lang Tian dan Qingzu telah lama saling mengenal, namun hubungan mereka tidak terlalu bagus. Tanpa dikatakan, mereka berdua tahu maksud kedatangan masing-masing ke kota Qingyang. Mereka datang untuk menemukan dan memusnahkan Iblis Yi. Qingzu mengajak Lang Tian bekerja sama untuk menemukan Iblis Yi. Qingzu hanya ingin memusnahkan Iblis Yi dan Lang Tian akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan sekte. Lang Tian setuju dan memberitahu Qingzu tentang rencananya. Lang Tian curiga jika Iblis Yi bersembunyi di Gunung Tiemo. Gunung Tiemo adalah tempat di mana klan Lei tinggal dan memiliki energi Yuan yang melimpah.
Iblis Yi membutuhkan energi Yuan untuk memulihkan kekuatannya. Lang Tian yakin jika Iblis Yi pasti ada di suatu tempat di Gunung Tiemu. Lang Tian akan menggunakan alasan pernikahan Lin Qingtan untuk memasuki klan Lei dan menyelidiki keberadaan Iblis Yi. King Zhu mengikuti rencana Lang Tian dan sepakat untuk bertemu di Gunung Tiemu keesokan harinya. Ying Huan tiba di kota Qingyang dan mulai mengumpulkan semua orang. Dia mengeluarkan setumpuk batu yang Yuan dan akan memberikannya kepada orang yang bisa memberi petunjuk tentang Iblis Yi. Dari jauh, terlihat pria tua ditemani seorang wanita muda sedang menatap dan mengamati Ying Huan. Pria itu dipanggil Guru Yan. Ying Huan mendengarkan cerita para penduduk tentang kejadian aneh yang terjadi di kota Qingyang. Tanpa sengaja, dia melihat Lin Qingzu melintas dan berjalan keluar meninggalkan kota. Dia pun langsung mengejar dan meninggalkan batu yang Yuan bersama para penduduk. Lindong bersembunyi di belakang pohon, mengamati para pekerja dari klan Lei. Dia bermaksud menyusup ke klan Lei untuk menyelamatkan Lin Qingtan. Wajahnya berubah saat dia melihat seorang penjaga memegang buah merah pembeku yang selalu dicarinya. Lindong tergoda untuk merebut buah itu, namun dia tidak berani untuk membuat keributan. Dia kemudian bergabung bersama para pekerja dan berjalan menuju klan Lei. Penjaga mengawasi dari belakang dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Tiba-tiba, Iblis Yi muncul dan merasuk ke dalam tubuh penjaga itu. Setelah masuk ke benteng klan Lei, Lindong memisahkan diri dari para pekerja dan bergegas mencari Lin Qingtan. Lindong melihat harimau piton api dan merasa hidupnya sangat menyedihkan. Dia mengambil daging di dalam ember dan memberikannya kepada harimau piton api. Selanjutnya dia melepas rantai yang mengunci kandang dan membiarkan harimau piton api pergi dari sana. Lin Qingzu bertemu dengan Lang Tian di luar benteng dan sesuai rencana, mereka pun segera berjalan masuk ke dalam. Ying Huan yang mengikuti Lin Qingzu terhenti di luar benteng karena gerbang telah tertutup. Lei Li bermain dengan Qingtan di arena di mana Lindong dulu pernah bertarung. Dia ingin mencicipi Qingtan dan tidak bermaksud untuk menikahinya. Tubuh Qingtan memiliki kondisi unik yang dinamakan racun es. Racun es ini akan muncul ketika Qingtan kelelahan atau saat dia ketakutan. Saat racun es ini muncul, tubuh Qingtan akan menjadi sangat dingin dan memberi rasa sakit yang sangat menyiksa. Namun racun es ini mampu meningkatkan kekuatan orang yang berhasil menyerapnya. Jalan pintas untuk menyerap racun es ini adalah dengan berhubungan badan dengan si pemilik tubuh. Karena alasan itu Lei Li bersikeras menikahi Qingtan meskipun harus menggunakan kekerasan. Penjaga mendatangi Lei Li dan memberitahunya tentang kedatangan Lang Tian. Lei Li sangat kesal, namun dia tetap harus menyambut calon iparnya. Lei Li menyambut Lang Tian dan Qingzu dengan senyum terbaik yang dia miliki. Lei Li mengajak mereka berkeliling benteng dan memberitahu tentang tanggal pernikahannya. Tiba-tiba, para penjaga berlari dengan panik melewati Lei Li dan Lang Tian. Harimau piton api lepas dari kandangnya dan mengejar para penjaga. Harimau itu melihat Lei Li dan langsung melompat menerkamnya. Lang Tian dan Qingzu tidak mencoba menyelamatkan Lei Li. Lei Li berlari ke arena di mana Qingtan berada. Dia melihat Lindong dan Qingtan berusaha melarikan diri dengan memanjat dinding. Saat tangan Lindong mencapai puncak dinding, Lei Li langsung menginjak tangannya. Qingtan terkejut dengan situasi itu. Dia menatap Lei Li dengan penuh kebencian. Dengan tampang tak bersalah, Lei Li mengulurkan tangan untuk menarik Qingtan. Namun Qingtan melompat turun dan jatuh ke pelukan Lindong. Harimau piton api menyambar kain di atas arena dan melompat turun menuju Lindong. Lindong dan Qingtan segera meraih ujung kain dan menggenggamnya dengan erat. Harimau piton api berlari dan memanjat dinding, membawa mereka keluar dari arena.
Lindong melihat Lang Tian dan King Zhu mendekat. Tiba-tiba, penjaga yang dirasuki iblis Yi datang dan melempar harimau piton api ke bawah arena. Lindong dan King Tan segera melarikan diri dari sana, namun iblis Yi langsung mengejar mereka. Ying Huan melihat King Zhu mengejar Lindong dan penjaga klan Lei. Dia yakin salah satunya adalah iblis Yi dan segera berlari menyusul mereka. Lindong dan King Tan berlari masuk ke dalam hutan. Lindong bingung dengan penjaga klan Lei yang terus mengejar dirinya dan King Tan. Mereka bersembunyi di antara rumput ilalang, namun penjaga itu dengan mudah menemukannya. Saat penjaga itu akan menyerang, harimau piton api muncul dan menghentikannya. Ying Huan tiba dan menangkap Lindong. Dia mengira jika Lindong adalah orang yang dirasuki iblis Yi. Harimau piton api langsung menerjang Ying Huan, namun Ying Huan dengan mudah menyingkirkannya. Lindong kembali melarikan diri, namun penjaga itu muncul dari balik ilalang dan menjatuhkan Lindong. King Tan sangat cemas. Dia meneriaki penjaga untuk melepaskan Lindong. Penjaga melihat racun es di tubuh King Tan dan menjadi sangat ketakutan. Harimau piton api melompat dan menahan penjaga itu di bawah cakarnya. Lang Tian tiba dan tanpa ragu melepaskan kekuatannya untuk membunuh iblis Yi. Lindong terjebak dalam serangan Lang Tian, namun dia lebih khawatir dengan keselamatan harimau piton api. Dia berlari mendekati harimau piton api dan menyuruhnya pergi dari tempat itu. Lindong juga membawa King Tan menjauh, pergi ke tempat yang lebih aman. Sinar pedang mengenai tubuh penjaga yang dirasuki. Penjaga itu pun tewas seketika, namun iblis Yi berhasil melarikan diri. Setelah situasi aman, Lindong kembali memeriksa mayat penjaga klan Lei. Dia teringat buah merah pembeku yang dimiliki penjaga itu. Lindong menggeledah tubuhnya, namun Ying Huan muncul dan langsung membuat Lindong pingsan. Dia masih mengira bahwa Lindong telah dirasuki iblis Yi. Lang Tian tiba bersama King Zhu dan menjelaskan situasinya kepada Ying Huan. Lang Tian membawa Lindong dan King Tan kembali ke klan Lei. Lang Tian menjelaskan pernikahan King Tan kepada Lei Zong, tuan muda pertama dari klan Lei. Karena iblis Yi telah melarikan diri, Lang Tian ingin pernikahan antara King Tan dan Lei Li dibatalkan. Lei Zong mempertimbangkan kekuatan dari sekte istana Taiking dan gerbang Yuan. Dia tidak ingin menyinggung mereka dan menerima permintaan Lang Tian. Lei Li sangat marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Lang Tian bersama kelompoknya kemudian pergi meninggalkan klan Lei.